Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk episode ke-11. Kali ini gue akan sedikit marah-marah karena memang Arsenal kalah oleh Brentford dan gue sekarang tapping di hari Minggu setelah pertandingan Liverpool lawan Chelsea yang nanti akan kita bahas juga. So, gak usah lama-lama lagi, kita coba untuk review pertandingan-pertandingan di beberapa liga di minggu ini, oke? Untuk yang pertama, mungkin kita bahas dulu Spurs lawan West Ham United. Sebenarnya nggak mau terlalu banyak yang dibahas. Sesuai prediksi gue di video sebelumnya, Spurs bakal menang karena lawannya West Ham United. Meskipun gue harap West Ham menang, karena gue nonton juga gol awal dari Mohamed Kudus. Gue kira ini akan bisa bikin West Ham menang, cuman ternyata ya apa yang bisa kita harapin dari West Ham, ya West Ham akhirnya kalah 4-1. Itu di predel habis-habisan. Itu juga ada Son Heung-min gitu ya, Son yang memang akhirnya balik lagi setelah cedera, juga main tapi nggak full, cuma dia mencetak gol terakhir untuk Tottenham Hotspur. Yang gue lihat di pertandingan ini, Brennan Johnson akhirnya nggak bisa mencetak gol karena setelah 7 kali pertandingan beruntun dia cetak gol untuk Tottenham. Akhirnya di pertandingan kemarin dengan mencetak gol, justru gue ngeliat bahwa peran dari Dejan Kulusevski yang cukup bagus di pertandingan itu. Terus pertandingannya secara keseluruhan sebenarnya imbang gitu ya. Cuman ada banyak ada banyak intrik di situ. Bahkan Mohamed Kudus gue rasa parah banget ya. Menurut gue parah banget. Sampai akhirnya kan dia di kartu merah di menit 86 karena jorok banget. Ini pun sebenarnya bagus Mohamed Kudus ini. Punya potensi yang coba, cuman mentalitinya kurang oke. Kalau kalian nonton, dia melakukan pelanggaran yang nggak perlu ke Mickey van de Ven gitu ya, dan akhirnya bikin kartu merah, meskipun itu tidak merubah apapun karena memang secara kedudukan gitu ya, ketika si Mohamed Kudusnya ini karena kartu merah itu udah kalah 4-1. Mungkin itu dari pertandingan Spurs versus West Ham. Kita lanjut ke pertandingan yang lebih menarik. Pertandingan yang lebih menariknya adalah MU lawan Brentford. Jujur, gue akuin MU ini pertandingan yang paling bagus selama musim ini yang gue tonton di MU gitu ya. Karena secara konsisten di baik di babak pertama maupun di babak kedua mereka bermain cukup bagus. Yang biasanya paling di setengah babak doang di babak, entah itu di babak satu atau babak kedua. Bahkan terkadang secara hasilnya juga tidak cukup memuaskan, dan ini menang 2-1 dari Brentford menurut gue cukup layak karena gue nonton juga gitu ya untuk pertandingan ini, dan gue ngeliat meskipun Ten Hag masih tetap mempertahankan dan menjadikan Marcus Rashford itu sebagai starting line up dan juga Bruno Fernandes, cuman gue gak ngeliat dua pemain itu uh, punya kontribusi yang cukup. Meskipun gol pertamanya Garnacho itu hasil dari asis Bruno Fernandes gitu ya, cuman secara keseluruhan pertandingan gue nggak lihat mereka begitu baik di pertandingan ini. Tapi untungnya keseluruhan tim yang lainnya itu bermain cukup bagus sehingga permainan ini cukup atraktif dan membuat mereka lebih konsisten. Gue ngelihat pemain MU di pertandingan lawan Brentford itu lebih mau lari, mau ngepres, dan kayaknya mungkin juga karena ini fakta hidup dan matinya Ten Hag sih menurut gue. Kalau misalkan sampai kalah lawan Brentford ini, kayaknya dia bisa jadi pecat. Tapi dengan pertandingan yang cukup bagus, permainan yang cukup bagus, mencoba kembali duet Casemiro dan Eriksen itu terlihat lebih lebih balance di lini tengahnya gitu. Meskipun secara fisik mereka itu udah mulai lemah karena memang udah umurnya juga udah cukup tua ya untuk dua gelandang tersebut. Ditambah lagi di belakangnya itu Lisandro Martinez digeser ke kiri, menurut gue itu juga cukup cerdas gitu ya. Ditambah karena memang Diego Dalot digeser ke kanan, Mazraoui-nya lagi kalau 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 nggak salah ada permasalahan dari jantungnya, akhirnya Diego Dalot digeser lagi ke kanan. Itu lumayan bagus gitu. Rashford juga di kanan yang biasanya di kiri. Garnacho main di kiri cukup bagus menurut gue, dia mengganggu banget untuk Brentford, dan akhirnya ya memang dia pun jadi man of the match. Itu gak heran sih. Secara pertandingan pun
Serius ini MU pertandingan yang cukup bagus, yang paling bagus yang pernah gue tonton di musim ini sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari possession ya tipis lah 51-49, tapi dari total shoot ini Manchester United cukup tinggi, yaitu di angka 23 kali shoot, sementara Brentford 8 kali. Shot on targetnya itu 11 untuk MU dan 2 untuk Brentford. So wajarlah MU menang, meskipun menangnya tipis, tapi menurut gue ini menunjukkan ada progres gitu. Dia udah bisa main bagus di dua babak uh, pertandingan ini, dan harapan gue sih, meskipun gue bukan pendukungnya MU, mereka akan tetap konsisten gitu bermain dengan cukup bagus seperti melawan Brentford ini. Jadi kita lihat aja di minggu depan akan seperti apa, apakah inkonsisten lagi gitu ya untuk penampilan MU ini. Jadi menarik buat kita tunggu. Lalu ada Newcastle versus Brighton yang kemarin di video kemarin gue bilang bahwa pertandingan ini akan sangat seru karena sama-sama terbuka, saling serang, dan sesuai prediksi gue bahwa Brighton bisa menang melawan Newcastle meskipun di meskipun di Saint James Park di Newcastle, tapi Brighton menang dengan gol cepat sih sebenarnya. Gol cepat itu secara setupnya ya, karena dari belakang Luis Dang terus ke tengah dikasih ke Welbeck kalau nggak salah itu, dan Welbeck mencetak gol sih. Secara keseluruhan pertandingan gue liatnya emang Newcastle lebih banyak mendominasi sih sebenarnya. Lagi-lagi lini belakangnya Brighton gitu ya agak cukup bingung, apalagi di babak pertama. Untung aja ada Verbruggen, kipernya Verbruggen atau siapa gitu, yang cukup bagus gitu. Dia ngeblok beberapa kali tendangan ataupun serangan dari Newcastle ini. So ini sesuai prediksi, tapi memang pertandingannya cukup seru karena gue juga nonton di pertandingan ini. Nah, berikutnya nih yang pengen banget gue bahas dan gue cukup kesal, Arsenal kalah 2-0 dari Bournemouth. Ini ini adalah kebodohan yang gua rasa dilakukan oleh Arteta sih. Kenapa? Karena ya oke, kalau kita lihat Saliba kartu merah. Hal ini diakibatkan dari Trossard yang asal ngumpan gitu ya. Dia back passnya asal-asalan. Akhirnya bikin Saliba melakukan pelanggaran gitu. Ini bukan salahnya Saliba sih, tapi ya oke lah, sebenarnya decisionnya yang mungkin salah dari Saliba gitu, terlebih dari Trossard yang asal nendang ngopernya itu. Aduh sumpah goblok banget, gue kesal banget sih sebenarnya. Cuman itu kan kalaupun dilepas gitu ya, itu kan masih masih awal babak pertama gitu ya, di menit 30 gitu gue. Jadi kalau misalkan lo kemasukan pun gitu, lo masih bisa melakukan sesuatu karena perpanjangan, karena waktunya masih panjang gitu. Ketika sekarang kartu merahnya Saliba, itu gue nggak mau debat bahwa itu memang red card gitu. Gue objektif dalam hal itu memang red card karena last man fault gitu. Nah, em, yang gue soroti adalah decisionnya dari Saliba. Kenapa dia melakukan pelanggaran itu? Padahal ya yaudah, nggak apa-apa kalau misalnya mungkin kemasukan satu, kita bisa, Arsenal bisa bisa melakukan sesuatu lah ya untuk bisa mengembalikan keadaan sebenarnya waktu itu. Nah, ini kan yang jadi masalah adalah impactnya. Saliba kena red card, impactnya adalah di minggu depan dia nggak main. Which is itu lawannya adalah Liverpool yang lagi ada di puncak klasemen gitu dan bermain cukup bagus. Saliba ini di dua di dua musim sebelumnya, ya kita tahu Arsenal itu langsung ambruk ketika nggak ada Saliba. Benar-benar ambruk, dan harus melawan Liverpool di minggu depan, gue nggak yakin bahwa Arsenal bisa menang gitu. Ditambah gak ada Odegaard dan Saka juga semalam tuh. Kemungkinan Saka masih bisa main lah ya di lawan Liverpool nanti, tapi Odegaard enggak. Cuman gue tetap worry, apalagi kalau melihat Kiwior kemarin gitu. Nah ini yang sebenarnya mau gue soroti. Terlepas dari kartu merahnya Saliba, terus kesalahannya Trossard yang passing asal-asalan, gue menyoroti adalah pendekatan taktik yang dilakukan sama Arteta sih. Gue bingung
dia otaknya di mana gitu. Lo itu bermain 10 orang, lawannya Bournemouth. Secara statistik ataupun di atas kertas, Arsenal itu ada di atas Bournemouth gitu. Ini kita bukan lawan City. Dan ini posisinya masih imbang, masih kosong kosong. Di menit awal, lo melakukan panik. Pergantian yang sangat panik, masukin Kiwior untuk gantiin Sterling. Padahal kalau kita lihat, meskipun 10 orang, ketika memang ada Sterling, itu ada serangan yang cukup bagus gitu. Ada beberapa peluang yang cukup bagus. Tapi Arteta dengan cepat mengganti Sterling dengan Kiwior. Ini lawan Bournemouth, bukan lawan City kayak kemarin gitu. Kenapa lu melakukan itu? Itu goblok banget sumpah Arteta. Gue nggak ngerti lagi sih apa yang dia pikirin gitu ya. Sampai melakukan keputusan yang cukup bodoh seperti itu. Mereka bertahan lawan Bournemouth yang akhirnya kemasukan juga. Bahkan gol kedua itu kesalahannya Jakub Kiwior yang akhirnya dihukum penalti. Gue nggak ngerti pendekatan seperti apa dan bodohnya Arteta. Pada akhirnya di menit ke 80-an si Kiwior pun diganti lagi gitu. Dan baru masukin pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Kenapa lu nggak ngelakuin itu normal aja gitu? Di babak pertama lu nggak perlu ada pergantian pemain gitu. Itu yang bener-bener tololnya Arteta sih menurut gue sebagai fans Arsenal bener-bener kecewa dengan apa yang dilakukan sama Arteta sebenarnya. Lo tuh butuh gol untuk bisa menang. Di atas kertas adalah tim lo jauh lebih baik daripada lawan lo, tapi lo melakukan pendekatan dengan bertahan. Kalau lawan City, gue masih masih masuk akal lo melakukan hal itu. Tapi ketika lawan Bournemouth, kenapa lo melakukan itu? Itu sih yang ya gue nggak habis pikir. Dan gue sebenarnya di satu sisi kecewa dengan kekalahannya, tapi di satu sisi gue happy juga gitu karena ini adalah ini udah ketiga kalinya ya berarti ya. Yang pertama ada lawan City, lawan Brighton deh. Yang pertama lawan Brighton, kedua lawan City, dan ketiga lawan Bournemouth. Dua pertandingan dengan 10 orang imbang. Dia melakukan pendekatan yang sama yaitu dengan cara bertahan. Which is lawan Brighton pun dan juga lawan Manchester City. Tetap kebobolan-kebobolan juga kan. Dan sekarang yang ketiga tetap kebobolan bahkan kalah gitu. Gak bisa mencetak gol. Aduh, gua harap ini dia otaknya mulai terbuka lah gitu ya bahwa kita itu butuh menang. Lo kalau misalkan bersaing dengan City dengan Liverpool yang sudah cukup oke okay, gitu ya, lo nggak bisa bermain kayak gini. Lo nggak bisa mengharapkan pada pemain bertahan lo tuh harus mencetak gol men. Ya harapan gue nggak mau lagi lah gitu ya sampai Arteta melakukan pendekatan yang sama, entah itu bermain dalam 11 orang ataupun nanti kemungkinan akan ada red card berikutnya gitu yang akhirnya Arsenal bermain 10 orang karena banyak banget kecerobohan yang gue lihat di musim ini tuh muncul di Arsenal sebelum musim sebelumnya gitu atau di musim lalu nggak nggak banyak kesalahan, tapi kalau ini udah benar-benar gila sih kalau misalkan memang Arteta nggak sadar dan masih melakukan pendekatan yang sama. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa. Kayaknya aduh gimana ya. Ya pokoknya kalau ya gue bakal bakal kasih kredit untuk bisa sampai akhir musim deh. Yang dimana lo harus juara. Kalau sampai gak juara lagi udah. Mas gue Arteta sih selesai sih ya karena pendekatan yang dilakukannya itu aduh, nggak banget deh lo harus terus-terusan bertahan kayak gitu. DNA-nya Arsenal itu menyerang dan lo bermain dengan cara seperti itu adalah hal yang bodoh menurut gue. So kalau misalkan musim ini nggak ada juara sama sekali, Arteta break out aja sih kalau kata gue. Berikutnya ada Manchester City. Manchester City lawan Wolves. Manchester City menang 2-1 dan lagi-lagi gol penentu kemenangan di last minute gol itu adalah Johnston. Kalau kita lihat pertandingannya dua gol yang disarankan oleh Manchester City itu dilakukan oleh dua back, yang pertama adalah Josko Vardiol dan yang kedua adalah Johnston. Secara keseluruhan pertandingan ya kita tahulah City mendominasi, Wolves juga punya beberapa peluang gitu ya karena dia mengandalkan serangan balik yang cukup efektif di pertandingan ini melawan Manchester City, cuman memang
Ya kualitas pemainnya gitu-gitu aja, jadi wajar aja. Meskipun dia bisa menang di awalnya di 1-0 gitu ya, karena dia menang dulu gitu, dan akhirnya di comeback oleh Manchester City. Ya kita tahu lah mentalnya Manchester City seperti apa, dan Arsenal kalau misal harusnya bisa kayak Manchester City seperti ini gitu. Mereka punya mentalitas juara gitu untuk Manchester City. Secara permainan ya gitu. Manchester City tuh memang berani untuk terus-terusan ke depan gitu, apapun resikonya, dibandingkan dengan Arsenal. Jadi eh iya, Arsenal nggak akan kemana-mana kalau misalnya mentalnya masih tetap diancam bertahan oleh Arteta sih. Kalau menurut gue, lawannya City sama Liverpool yang gila lagi bagus banget. Jadi ya nggak perlu banyak dibahas lah, City lawan Wolves ini. Meskipun ya Haaland juga nggak begitu oke, karena mungkin nggak ada KDB juga di situ. Jadi ya biasa aja sih kemenangan City ini. Nah, yang terakhir di Premier League itu ada Liverpool lawan Chelsea yang barusan gue tonton juga gitu ya. Karena liga-liga lain gak terlalu penting lah. Liverpool lawan Chelsea. Liverpool menang 2-1. Golnya dari Muhammad Salah dan Curtis Jones. Ada banyak hal yang jadi catatan gue di pertandingan ini gitu. Yang pertama adalah keputusan wasit. Keputusan wasit yang memang eh menyebalkan gitu ya. Di tadi di menit awal itu Tosin, backnya gue nggak tahu ini back dari mana lagi, Chelsea Tosin itu, dia melakukan pelanggaran persis sama yang dilakukan oleh William Saliba, tapi dia cuma kena kartu kuning, last man full, dan benar-benar angelnya pun hampir sama. Gue nggak ngerti kenapa keputusannya bisa berbeda. Ya terlebih dari kemarin ada Howard Webb yang nonton Bournemouth versus Arsenal, dan kelihatannya dia juga melakukan komunikasi dengan ketika melakukan pengecekan VR dan lain-lain, dan mungkin dia mempengaruhi keputusan dari on field decisionnya wasit yang awalnya kartu kuning ke Saliba, yang akhirnya kartu merah. Gue bingung dengan apa pelanggaran yang sama, last man full, tapi Chelsea cuma dikasih kartu kuning. Come on, gila. PJMOL ini gak jelas sih menurut gua, makin kesini makin gak jelas gitu wasit-wasit di Liga Inggris. Harusnya itu dihukum kartu merah men, dihukum yang sama seperti yang Saliba dapatkan gitu, tapi itu tidak ada cek VAR sama sekali, dan itu tetap on field decision, yaitu kartu kuning. Gue gue gak ngerti lagi deh dengan kepemimpinan wasit di Liga Inggris itu seperti apa gitu ya, karena dari setiap minggunya itu selalu ada kontroversi kontroversi dan terus kontroversi yang so far merugikan Arsenal lah ya gitu. Mungkin karena gue fans Arsenal ini gue kurang objektif, tapi kalau ngeliat pelanggarannya, gue menilai itu objektif, karena foul yang sama, last man foul, di angka yang sama, tapi tidak di treatment dengan sama gitu, dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Saliba. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa, toh juga gue senang sih Arsenal kemarin kalah, supaya Arteta itu mikir lah gitu. Lo bertahan itu, lo main 10 orang bertahan itu nggak menjamin lo nggak kebobolan, bro. Ujung-ujungnya di 3 pertandingan dan pertindakan yang lo lakukan itu tetap aja kebobolan. So balik lagi ke Liverpool versus Chelsea ya. Nah, yang gue soroti adalah penampilan dari Curtis Jones. Terlepas dari 2 gol Liverpool ini adalah berkat kontribusinya dia untuk penaltinya salah itu, kontribusi dari Curtis Jones karena dia dilanggar. Lalu sempat ada pelanggaran kedua yang akhirnya dicek, ternyata memang tidak pelanggaran, dan gue pun ngelihatnya di VR itu memang betul nggak pelanggaran, karena si Robert Sanchez itu udah ke bola juga, gak ada intensitas untuk melanggar gitu ya, dan Curtis Jones yang memang kayaknya sengaja pengen dilanggar aja. Dia mencetak gol kemenangan di pertandingan ini, Curtis Jones, tapi secara keseluruhan permainan gue lihat dia cukup bagus di pertandingan ini ya. Dia cukup bagus, dia
punya kontribusi yang luar biasa. Gue gak ngerti kenapa Mohamed Salah tetap dijadiin man of the match gitu. Cuman peran Curtis Jones ini cukup bagus di pertandingan ini ya. Di pertandingan ini itu cukup bagus menjaga kestabilan lini tengah. Yang gue lihat ini inkonsisten lah, pemain muda yang memang inkonsisten secara secara penampilan, tapi secara keseluruhan dia bermain cukup baik dan sangat berpengaruh ke kemenangan yang didapatkan Liverpool di pertandingan yang tadi. Terus sementara untuk Chelsea-nya sendiri, gue gak ngerti, ada beberapa banyak pemain yang baru gue lihat gitu ya. Ada Romeo Lavia dan Tosin tadi gitu. Gue nggak tahu itu pemain dari mana. Kalau Romeo Lavia mungkin karena memang sebelumnya cedera, tapi akhirnya bisa bisa main gitu. Dia lebih milih Romeo Lavia diduetin sama Saicedo gitu. Marisa sejauh pertandingan cukup oke gitu ya. Cuman tadi Curtis Jones dan Gravenberch itu bermain lebih bagus, sehingga lini tengahnya Chelsea pun nggak begitu bisa kreatif gitu ya. Selain tadi kalau Palmer juga yang oke, tapi ya semuanya ketutup oleh lini tengah Liverpool. Meskipun Szoboszlai nggak begitu bagus menurut gue. Yang memang menarik perhatian gue tadi adalah permainannya Curtis Jones. Kalau Gravenberch udah memang cukup oke lah ya, dari semenjak dipegang sama Arnold Slot, terus juga punya peran baru di defensive midfield, dia bagus. Terus kemenangan ini sih gue rasa wajar aja lah Liverpool bisa menang. Nah, minggu depan akan ketemu Arsenal. Ya, gue nggak tahu Arsenal bisa menang atau enggak, tapi kalau dengan kondisi yang seperti ini, gue pesimis Arsenal bisa menang gitu ya. Gue cukup realistis, tapi ya itu balik lagi dari keputusan Arteta yang nantinya akan dilakukan seperti apa, melihat Liverpool yang cukup bagus secara permainannya. Dan ya oke lah secara keseluruhan tadi, Liverpool lawan Chelsea, karena meskipun secara positioning itu atau position ballnya itu Chelsea yang menang gitu ya daripada Liverpool. Chelsea di 57% dan Liverpool di 43% gitu, tapi secara shoot on targetnya itu Liverpool lebih banyak, 5 berbanding 2. Meskipun total shootnya lebih banyak Chelsea, ya kita tahu lah Chelsea depannya siapa. Meskipun Nicholas Jackson tadi mencetak gol, tapi kita tahu lah lini depan Chelsea itu kayak gimana. Jadi wajar kalau shoot on targetnya cuma 2, dan meskipun total shootnya lebih banyak gitu. Jadi kita tunggu di minggu depan, pertandingannya akan jauh lebih seru. Tapi ya balik lagi, gue soroti di minggu ini untuk Premier League yang paling gue soroti adalah double standar dari kepemimpinan wasit sih itu, dan kebodohan Arteta melakukan pendekatan bertahan di pertandingan lawan Bournemouth yang akhirnya bikin dia kalah. Oke, sebenarnya gue pengen bahas La Liga, cuman La Liga juga nggak terlalu seru. Madrid menang 2-1 lawan Celta Vigo, terus Barcelona baru main nanti. Gue nggak tapping nunggu Barcelona dulu karena lawannya juga Sevilla dan kayaknya nggak terlalu penting juga buat kita bahas. Terus La Liga Serie A, Juve lawan Lazio dimenangin Juve 1-0, karena Lazio itu main dari menit awal itu dengan 10 orang gitu ya. Ya dia cukup bertahan, tapi beberapa kali melakukan serangan yang cukup oke, tapi ya Lazio kalah 1-0 dengan bermain 10 orang di menit pertama. Itu udah cukup baik lah ya. Gue kira bisa bisa kebobolan banyak, tapi ya segitu aja sih. 7 menang 1-0. Terus pertandingan AS Roma lawan Inter nanti akan bareng sama Barcelona lawan Sevilla. Gue juga nggak mau terlalu bahas terlalu banyak lah untuk La Liga ataupun Serie A dan liga-liga lainnya, karena nggak begitu menarik untuk kita bahas juga. Hampir bisa dipastikan cuman beberapa pertandingan nanti kalau misalkan big match pasti kita akan coba bahas gitu ya. So mungkin segitu aja untuk video kita kali ini di episode ke-11. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin untuk nonton dan mampir di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekali lagi thanks for watching. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you.